Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan ada seorang laki-laki membeli budak yang masih berusia muda. Budak itu berkata kepadanya, "Wahai tuanku, saya sanggup menjadi budak pelayan Anda, tetapi aku ingin mengajukan 3 syarat, yaitu pertama, Tuan jangan menghalangi aku untuk melakukan sholat wajib bila telah datang waktunya. Kedua, silakan Tuan memerintahkan apa saja yang Tuan kehendaki di siang hari. Tetapi janganlah Tuan memerintahkan sesuatu pun kepadaku di malam hari. Ketiga, aku minta Tuan untuk menyediakan tempat atau kamar khusus di rumah Tuan buatku dan tak boleh dimasuki oleh siapapun selain aku." Lalu tuannya berkata, "Baiklah, syarat Anda itu aku penuhi." Laki-laki itu berkata, "Sekarang silahkan Anda melihat-lihat kamar-kamar di rumah ini." Lalu budak itu berkeliling melihat-lihat mencari tempat yang cocok buat dirinya. Akhirnya, ia menemukan sebuah kamar kosong yang tidak terawat. Lalu ia berkata, "Saya memilih kamar ini." Dan tuannya berkata, "Wahai budak muda, mengapa Anda memilih kamar yang tak terurus itu?" Budaknya berkata, "Wahai tuanku, tidakkah Tuan tahu bahwa sesuatu yang tak terurus itu akan menjadi taman yang indah bersama Allah?" Selanjutnya, budak itu melayani tuannya di siang hari, dan di malam hari ia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si budak tengah beribadah sebagaimana yang biasa ia lakukan setiap malam, tiba-tiba tuannya suatu malam berkeliling mengitari rumahnya, hingga sampailah ia di depan kamar budaknya. Dia menjadi terperangah ketika melihat kamar itu penuh dengan cahaya, sementara si budak tengah bersujud. Di atasnya terdapat pelita yang menggelantung cahayanya tembus ke langit. Si budak tengah asyik bermunajat kepada Tuhannya dengan penuh tadaruk. Dia berkata, "Ya Ilahi, aku mempunyai kewajiban untuk melayani Tuanku, dan itu aku lakukan di siang hari. Andaikan hal itu tidak ada, tentu aku tidak melakukan kesibukan, baik di malam hari maupun di siang hari, kecuali hanya untuk berkhidmat kepadamu. Oleh karenanya, terimalah alasanku ini, ya Tuhan." Sementara tuannya terpaku terus memperhatikan budaknya, sehingga pagi hari tiba dan pelita yang di atas budaknya itu kembali, serta atap rumahnya menjadi tertutup lagi. Tuan budak itu lalu pergi meninggalkannya dan menceritakan peristiwa yang disaksikan kepada istrinya. Ketika malam kedua tiba, sang tuan memegang tangan istrinya dan membimbingnya berjalan mengendap-endap mendekati pintu kamar budaknya. Sesampainya di depan kamar budaknya, ia mendapati budaknya dalam keadaan bersujud dan di atasnya terdapat pelita yang bersinar tembus ke langit. Keduanya terpaku berdiri menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Tak terasa air mata keduanya meleleh membasahi pipi. Dan pagi pun tiba. Kemudian sang tuan memanggil si budak dan berkata, "Anda merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Anda dapat tenggelam dalam beribadah kepadanya. Bukankah Anda telah mengajukan alasan itu kepadanya?" Si budak lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhan yang menguasai semua rahasia, sesungguhnya rahasiaku telah terbongkar. Saya tidak menginginkan hidup lagi setelah rahasia ini tersiar." Kemudian ia berkata, "Ya Ilahi, aku mohon kematian." Setelah mengucapkan itu, seketika dia roboh dan mati. Demikianlah kondisi orang-orang saleh yang memendam kerinduan kepada Tuhan
di dalam hatinya yang amat dalam, dan orang-orang yang menempuh jalan Tuhannya.